Mengejutkan, inilah reaksi Atal Riksya saat disebut netizen mendapat karma dari mantan istrinya Tsania Marwa yang dinilai sedang menerima azab dari sang halik. Pernyataan tersebut disampaikannya kemarin bertepatan dengan hari kedua rencana eksekusi paksa rumah miliknya oleh pihak pemohon yaitu Dede Tasno melalui Pengadilan Negeri Cibinong yang didampingi aparat keamanan. Namun, eksekusi tersebut akhirnya batal dilakukan. Negosiasi yang semula berjalan tegang dan sempat ditolak oleh Atal Arik justru berujung pada kesepakatan tidak terduga. Kesepakatan ini pun tercapai bersamaan dengan kehadiran praktisi hukum Farhad Abbas dan juga timnya di lokasi. Lantas, benarkah Atal Arik pun meminta bantuan Farhad Abbas untuk memperjuangkan hak atas tanah yang ia miliki sejak tahun 2000? Bagaimana pula sikap Farhad Abbas terhadap proses eksekusi dan juga hasil negosiasi kemarin? Dan seperti apa pula tanggapan pihak Dede Tasno atas kesepakatan yang akhirnya dicapai dengan adik Atal Riksya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Eksekusi paksa lanjutan atas lahan yang dikuasai oleh Atal Riksya oleh pemohon Dede Tasno melalui Pengadilan Negeri Cibinong kembali digelar pada hari kedua dengan pengawalan dari aparat keamanan. Suasana pun masih menegangkan. Rencananya, eksekusi kali ini akan merobohkan separuh bangunan rumah kedua milik Atal Arik yang sudah 50% berdiri di atas lahan milik Dede Tasno. Di tengah penolakan Atal Arik yang menutup pintu damai, muncul adiknya Atila Syah dan juga saudara iparnya yang turut terlibat dalam proses negosiasi bersama pihak Dede Tasno dan juga Pengadilan Negeri Cibinong. Meski sempat alot, negosiasi pun akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan. Atal Arik pun bersedia membeli tanah milik Dede Tasno seharga 850 juta rupiah, di mana separuh rumah telah berdiri di atas lahan tersebut. Hari ini kan agendanya lanjutan penyitaan aset, penghancuran lah gitu, karena bangunan dia berdiri di atas tanah milik kami gitu. Pihak Atal Arik menutup, Mbak. Kita udah berapa kali lakuin mediasi sampai di kelurahan, nggak juga. Dan selama lagi proses ini kita juga dalam hukum itu kan ada yang namanya restoratif justice ya, upaya perdamaian, tidak juga. Iya. Artinya dari klien kami kan sudah kehilangan haknya untuk melakukan pengelolaan, secara ekonomis juga material berkurang, kira-kira sih begitu. Jadi makanya kita lakukan upaya hukum, gugatan dulu sampai sekarang eksekusi. Namun demikian ya tetap harus kita ketahui juga kan, sisi kemanusiaan harus kita kedepankan, walaupun upaya eksekusi itu upaya terakhir kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan itu. Jadi kami dari pengadilan menyerahkan kepada Dede Tasno atas perkara eksekusi perkara 162/2015 setelah dinyatakan selesai dan kami serahkan berita acaranya. Kami terima sebagai kuasa hukum dari Dede Tasno berita acara eksekusi ini. Dengan ini kami menyerahkan sebagian tanah objek eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Atila. Alhamdulillah, diterima. Terkait dengan harga, kita harus sesuaikan juga dong, tidak fair juga apabila harga itu dari pihak Atal Arik minta harga di tahun 2015.
kita tidak bisa terima juga gitu loh, karena itu tidak fair kita bilang. Karena di sini kan kita mengedepankan win-win solution. Jadi semuanya itu harus untung, tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Di tengah memanasnya situasi, Atalarik pun juga menerima komentar pedas dari netizen di media sosial. Ia pun disebut mendapatkan karma dari mantan istrinya Sania Marwa. Bahkan ada yang menyebutnya tengah menerima azab dari Allah. Berikut ini komentar dari netizen. Emang sih itu karma. Kapok kualat mantan istrinya. Doa mantan istrinya sudah terbalas dari langit. Itu dia, bukan karma lagi, tapi azab dari Tuhan. Akibat zalim terhadap istri. Menanggapi komentar netizen, Atalarik yang kemarin ditemui awak media pun tertawa. Ia pun menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengontrol netizen untuk berkomentar. Dan ia pun membiarkan sang Halik yang menyadarkan netizen nantinya. Namun, Atalarik pun juga menyadari bahwa ia pun diberi cobaan ini agar ia menjadi lebih naik level dalam kehidupan. Hal itu pun terbukti di mana saat ia dan keluarganya pun tegar dalam menghadapi eksekusi tersebut. Yang bahkan terjadinya negosiasi sehingga eksekusi pada hari kedua pun tidak dilakukan. Kan saya bilang ya alhamdulillah begitu kan, ini ya azab mantan istri ya pasti. Oh karma. Ya udah gimana tuh Bang Monte? Kayaknya nggak ada hubungannya karma itu. Jadi iya di ini ya kita luruskan ya, itu namanya karma nggak ada, karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ada ini tanah. Belum lahir sudah ada, jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Nah, itu aja udah. Ya, jadi lucu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang Kalaupun mengarah kepada situ ya klien kami ini Atila ini kan penyelamat dari karma itu kalau mau disebut seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak ada karena permasalahan ini jauh hari sudah ada sebelum terjadi permasalahan keluarga itu. Iya. Loh, kalau saya tanya balik, yang penasaran saya apa jangan-jangan dorongan terbesar kita berpisah itu karena urusan tanah ini? Loh, kita kan nggak tahu gitu loh orang. Urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya ingat aja, jauh dari pernikahan. Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab, ya azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia Yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian segini dibikin pintar, ya mau katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level. Kita dapat terima kasihlah kepada pemohon eksekusi bahwa mereka bisa menerima apa yang kami tawarkan kepada mereka untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Alhamdulillah mereka bersedia. Kita meminta kepada mereka agar ya memberikan kelonggaran kepada kami. Saya kuasa hukumnya dari Atila dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dari objek yang disengketakan itu. Alhamdulillah pemohon eksekusi menerima, yaitu kita berikan semacam transaksi DP 300 juta dan kekurangannya kita minta waktu 2 bulan. Saya juga nenangin keluarga ibu saya, apalagi orang dulu kan kolot kan, jadi mah tenang, ini jawaban doa kita lagi bercoba ya sebagai manusia berpenetrasi terhadap sistem yang merobot. Ingat ini sistem kita merobot ini. Jadi satu hal yang lumrah ya, kita bersaudara kan juga dekat ya, jadi apain usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya, kita bela saudara lah, itu aja sih sebenarnya.
Di sisi lain, Farhat Abbas yang diminta oleh Atala Riksyah untuk membantu memperjuangkan haknya menyatakan bahwa Atala Rik pun layak dibela. Pasalnya, Atala Rik pun telah menempati rumah dan tanah tersebut selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Farhat bahkan menegaskan Atala Rik bukanlah maling tanah. Ia pun juga berkomitmen untuk membantu Atala Rik mendapatkan kembali haknya dan diakuinya telah dibeli sejak tahun 2000. Karena alasan itulah, Atala Rik pun mengaku belum ikhlas jika rumah dan tanahnya pun dieksekusi dan memilih untuk tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan pihak Dede Tasno. Proses negosiasi pun justru dijalankan oleh adik dan juga oleh iparnya. Atala Rik pun juga tidak ikut menentukan nilai dalam kesepakatan, tetapi ia pun bersedia untuk menandatangani hasil dari negosiasi tersebut. Meski begitu, menurut Farhat Abbas, masih ada bagian lain yang akan ditempuh secara hukum oleh Atala Rik terkait eksekusi paksa tersebut. Beliau ini dalam posisi yang harus dibela, ya. Kenapa harus dibela? Karena beliau menempati rumah ini sudah lama dan sejengkal pun mereka nggak mau bayar dulu. Itu bukan gara-gara maling tanah baru nggak mau pergi gitu. Dan ini tetap berlanjut perkara ini. Nah, jadi ditempuh menyangkut gengsi dan harga diri. Ya. Salah satu solusinya adalah beliau minta tanya gimana, bayar aja, saya bayar aja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya terlaksana semua seperti yang kalian lihat semua gitu. Berarti saya melihat bahwa dengan pertolongan Allah semua mudah tergerakkan, termasuk kehadiran kita di sini, kehadiran pengacara kita dan kehadiran teman-teman semua gitu. Untung nggak hujan dan saya walaupun saya telat ke sini sampai saya bercanda kalau saya kecepatan di sini bisa gagal di gara-gara Farhat Abbas. Itu saran kita diterima dan beliau memang ada rezeki, ada keluarga saling membantu. Insya Allah hari ini tidak ada terjadi bongkar-membongkar. Yang salah bongkar tuh nanti kita tuntut kembali. Ada yang salah bongkar kan? Nanti kita bahas. Saya coba damai dengan diri saya, sesuai baju saya. Hari ini saya kebetulan pakai ini, nggak tahu kenapa, peace. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa. Ya belum bisa, karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras. Karena sejak aja tadi sama Bang Farhat bilang, saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Saya nggak mau dituduh pencuri, gitu, sama sekali. Karena ini dari awal dari 2015 ya saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri. Saya masih di pattern yang sama, di line yang sama. Saya orangnya nggak bisa berubah-berubah. Jadi silakan kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya ada yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa-apa saya ikhlas, rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Nah, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur. Terus ya, Farhat Abbas menilai dengan terjadinya negosiasi, berarti dalam kasus ini Atala Rik sebagai pemenangnya. Apapun yang terjadi karena kemenangan dan keadilan yang dia capai. Bahkan menurut Farhat Abbas, ini adalah hasil doa dari Atala Rik dan juga keluarganya yang sangat manjur dan juga mantap. Sehingga persoalan ini pun tidak berujung pada tragedi yang fatal. Dan jika seandainya Atala Rik berkeras hati dalam menghadapi eksekusi paksa atas rumah dan tanahnya tersebut, mungkin yang terjadi bisa berbeda. Selain itu, Farhat Abbas pun juga menegaskan setelah proses negosiasi kemarin, pihaknya pun akan membantu Atala Rik untuk menelusuri terkait status lahan tersebut. Bagaimana proses pembeliannya, siapa orang yang mengeksekusi, siapa pemilik sebenarnya, dan seperti apa latar belakangnya. Semua itu akan terus dikejar oleh Farhat Abbas dan juga timnya. Hari ini Bang Atala itu menang gitu. Jangan lagi bicara dia kalah, dia menang gitu apapun yang terjadi.
Karena kemenangan dan keadilan yang dicapai itu, masalah nanti cerita di balik layar tuh belakangan. Karena saya sampai sini udah nggak ada polisi, udah pulang semua. Berarti hari ini doanya Bang Atta Larik ini mantap. Yang saya juga pikir ini kejadian ini kalau memang Bang Atta Larik keras hatinya, mungkin yang terjadi ini bisa berbeda dengan kenyataannya. Tapi beliau ini mungkin doa orang tuanya, keluarganya sehingga mudah semua. Dan tidak ada, karena agak tenang gitu. Karena tadi itu jam 10 Bang Atta Larik udah mengatakan sudah tertutup pintu damai, tadi ada WA kan? Iya. Udah nggak ada lagi proses negosiasi atau apa, mediasi. Tapi ternyata ini, makanya Bang Atta Larik ceritanya, kenapa bisa terjadi gitu Bang Atta Larik? Silakan. Iya, tentu saja nanti nanti kalian bisa wawancara sendiri bagian negosiator masalah terjadinya akhirnya negosiasi ini, rumah ini bisa diterima dengan dengan baik seperti itu. Nanti aja Bang Fahri ya. Karena saya nggak ikut, karena saya nggak ikhlas ya ngejual rumah ini, memotong-motong rumah ini tuh nggak ikhlas. Jadi ya nanti biar aja yang mengambil tempat ini nanti berbicara ya. Bang Arif, berarti jadi alasan juga ya? Saya nggak ikut negosiasi terus terang Bang Farhat. Saya nggak ikut negosiasi, saya cuma terima berita. Makanya saya ada kuasa hukum juga, ada teman. Ya karena saya jaga emosi terus karena anak-anak, Bapak gimana rumah gini, nanggepin anak-anak itu yang paling cip gitu di hati. Jadi alasan juga berarti Bang? Jadi alasan saya limpahkan kepada ipar saya sama adik saya dengan kuasa hukumnya, nanti kita bisa bicara seperti itu. Biar kalian karena saya nggak tahu dompetnya mereka yang ngambil rumah ini, saya nggak tahu dompetnya, saya nggak mau urusan juga gitu ya. Ya udah, kemampuan kalian bernegosiasi. Jadi angka itu semua, kalau ada negosiasi ada angka, bukan dari saya. Untuk tindak lanjuti kondisi kondisi jalannya peradilan untuk kasus saya ini terlalu jelimet ternyata. Terlalu jelimet ya. Yang diduga ada permainan atau mafia tanah segala macam yang kalian pernah dengar, pernah disampaikan, terlalu jelimet. Dan efeknya ini pembelajaran buat kita semua. Kalian harus happy dengan jelimetnya kasus saya ini, biar memperpintar rakyat Indonesia, karena sistem makin berubah, sistem makin canggih, digitalize semuanya. Dari yang saya kemarin berantakan begini-begini, biar makin rapi. Karena ini kan proses negosiasi, nanti kita cari apakah lahan ini bagaimana prosesnya, siapa orang yang mengeksekusi ini, siapa pemiliknya, latar belakangnya, sejarah rekam jejaknya kan kita bisa lihat. Karena kita pengacara pembela kaum lemah, kalau udah masuk ke kita, pasti kita kejar terus gitu. Mengejutkan, netizen menyebut kasus yang menimpa Atta Larik sebagai sebuah karma dari mantan istrinya. Lantas benarkah dari hasil negosiasi tersebut, pihak kuasa hukum Dede Tasno telah menerima DP sebesar 300 juta rupiah dari Atta Larik untuk pembelian lahan dan sebagian bangunan rumah milik Atta Larik? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, eksekusi paksa rumah dan tanah yang dikuasai Atta Larik kembali menyita perhatian publik. Peristiwa ini pun terjadi di hari kedua pada Jumat 16 Mei 2025. Saat separuh bangunan rumah kedua milik Atta Larik yang berdiri di atas tanah milik Dede Tasno hendak dibongkar. Proses negosiasi pun justru menghasilkan kesepakatan damai. Dede Tasno yang masih membuka ruang untuk pendekatan kekeluargaan akhirnya setuju untuk menjual tanah miliknya yang sudah dibangun setengah rumah oleh Atta Larik kepada pihak Atta Larik. Rumah tersebut terletak beberapa puluh meter dari rumah pertama yang telah dibongkar sehari sebelumnya saat eksekusi hari pertama. Menurut kuasa hukum Dede Tasno, Atta Larik pun sempat menawarkan 1 unit mobil dengan jaminan BPKB sebagai pembayaran yang diklaim bernilai 200 juta rupiah.
Namun, tawaran tersebut ditolak karena Dede Tasno lebih memilih untuk pembayaran tunai. Akhirnya, disepakati bahwa Atalarik akan memberikan uang muka atau DP sebesar 300 juta rupiah dan sisanya pun sebesar 550 juta rupiah akan dicicil selama 3 bulan. Selain itu, pihak Dede Tasno juga menyanggupi untuk melakukan pengukuran ulang dari lahan tersebut guna menghindari kekeliruan terkait luas tanah sebenarnya. Negosiasinya tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu, jadi kita minta uang aja gitu loh. Tapi kesanggupan dari pihak Atalarik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu ya transferan. Terus akhirnya barusan sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan, 3 bulan. Dari totalnya sekitar 850-an ya gitu. Tapi saya sebenarnya mau ukur ulang lagi nih gitu, takutnya ada miss gitu loh. Karena kemarin baru hitungan kasar yang dipakai, belum hitungan yang dari BPN. Ini saya lagi coba komunikasikan hari ini supaya selesai, karena ini udah hari terakhir juga buat kami di sini gitu, harus cepat selesai. Menurut kuasa hukum Dede Tasno, nilai 850 juta rupiah merupakan harga dari separuh bangunan rumah kedua milik Atalarik seluas 550 meter persegi yang sebagian berdiri di atas lahan milik Dede Tasno. Harga tersebut dihitung berdasarkan nilai 1,5 juta per meter persegi dikalikan dengan luas tanah yang dimaksud. Dari total nominal tersebut, Atalarik pun diketahui baru membayarkan DP sebesar 300 juta rupiah dan ia pun juga berjanji akan melunasi sisanya sebesar 550 juta rupiah dalam waktu 3 bulan sesuai permintaan dari pihak Dede Tasno. Sementara, pihak Dede Tasno pun juga menegaskan bahwa Atalarik tidak memiliki hak atas tanah tersebut, merujuk pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah, 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhir angka 850 itu gitu loh. Oh, kita nunggu hari ini juga tetap. Hari ini juga. Berarti DP 300 ya, Bang? DP-nya 300. 500-nya berangsur. Berangsur dengan saya mintanya 3 bulan sih gitu. Ya. Perjanjiannya lagi dibikin. Ya mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk Atalarik istilahnya sadar, oh iya dia tidak mempunyai hak atas tanah itu, ini gitu loh. Jadi sekilas memang ya harus kita inikan juga di berita acaranya nanti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.